Awalnya aku berpikir kalau Boku no Hero Academia season 4 itu jelek. Halo Gamers, para Wibu Denial, selamat datang lagi bersama gua, host yang paling kalian cintai, Admin Yami. Dan selamat datang di acara Wibu Lokal, acara yang akan membahas anime, manga, dan jejepangan lainnya. Jadi hari ini kita akan membahas Boku no Hero Academia season 4. Spoiler alert, kalian pergi jauh-jauh kalau nggak mau denger spoiler. Awalnya aku berpikir kalau Boku no Hero ini cuma bakal punya 16 episode epic dan tidak 25-25-nya, yaitu dimana para hero gerebek markas Overhaul yang diakhiri dengan dikalahkannya Overhaul dan meninggalnya Sir Night Eye. Dan ekspektasiku untuk cerita selanjutnya paling cuma cerita biasa yang isinya nggak penting-penting banget buat cerita. Singkatnya bisa aku bilang cerita santai atau bahkan jatuhnya filler. Ya nggak filler-filler amat sih, itu jatuhnya canon, tapi ya ceritanya santai banget intinya. Karena emang setelah arc serius bakal ada arc santai yang sebenarnya penting nggak penting. Itu udah biasa banget di dunia anime. Semacam merelekskan emosi setelah puncak klimaks. Dan tapi ternyata aku salah. Kepada yang terhormat Studio Bones dan yang bikin musik Yuki Hayashi, maafkan aku karena udah salah karena punya ekspektasi yang rendah banget ke kalian. Karena ternyata arc School Festival itu bagus banget, nggak kalah bagus sama Overhaul. Aku awalnya menganggap arc festival ini adalah arc yang biasa aja dan bakal super boring. Ya elah, yang biasanya bikin action sekarang malah bikin pentas seni. Pasti ceritanya turun tensi. Tapi ternyata cerita di sini banyak dapat bagian-bagian yang isinya penting. Misalnya kayak bagian cerita di mana Deku akhirnya berguru lagi sama All Might buat belajar nyentil angin. Pengen kalian nyentil angin? Atau bagaimana Yue makin dapat tekanan karena murid-muridnya jadi inceran para villain. Lalu ditutup dengan konser band yang mau bikin Eri senang. Dan akhirnya kita bisa ngeliat senyuman Eri. Sumpah dah, rasanya hati tuh anget gitu. Yang menurutku kurang di sini cuma pas Deku sendirian ngelawan Gentle Criminal dan partnernya. Apakah emosional? Enggak, aku nggak ngerasain tekanan apa-apa. Aku nggak merasa emosional sama sekali. Aku nggak merasa tersentuh ketika Gentle Criminal menceritakan masa lalunya dan kenapa alasan dia menjadi penjahat. Tapi ya nggak apa-apa lah. Bagian jelek ini ketutupan sama konser kelas A1. Kupikir karena udah pegel animasi Invite Deku sama Overhaul, ya paling animasi aksi panggungnya secukupnya. Tapi ternyata tidak. Bones ini kayaknya nggak rela kalau ekspektasiku yang rendah ini terwujud. Eri akhirnya tersenyum, Sir Night Eye. Eri tersenyum. Fuck. Dan ini yang kupikirkan lagi. Setelah konser festival kelas A1, kupikir cerita animenya bakal kentang banget untuk di ending. Masalahnya gini, aku bakal kasih tahu kalian formula menyusun sebuah show yang bagus banget. Dan ini adalah dasar dari semua show yang ada. Kalau dasar ini nggak diikutin, mau sebagus apapun ceritanya, pasti nggak bakal rame. Jadi formulanya itu gini, di awal cerita itu harus naik banget. Dan di pertengahan cerita, setidaknya tensinya harus diturunkan. Tapi di akhir cerita, ceritanya harus meledak. Kalian harus bayangkan itu sendiri, karena aku udah ubah bahasanya sesimpel yang ku tahu, sesimpel mungkin. Tapi aku nggak tahu otak kalian itu bisa mencerna omonganku apa enggak. Dan jadi gini, awal cerita kita udah dikasih hype yang bagus banget dengan akhir lawan Overhaul yang epic dan bikin merinding. Terus tensi cerita diturunkan dengan arc festival dan Deku ngelawan Gentle Criminal, dan cerita ditutup dengan Endeavor lawan Nomu yang epic banget. Gila battle-nya, gila epic banget. Dari awal aku udah bilang kalau aku punya ekspektasi rendah banget untuk cerita setelah Overhaul. Makanya aku nggak nontonin episode 17-23. Kalian ingat gak sih bagaimana formula show yang bagus yang udah ku kasih barusan tadi? Ternyata dihajar, Pak. Arc festival dibikin naik senaik-naiknya dan gak boleh turun jauh dari Overhaul. Nah, masalahnya arc festival ini kan udah naik nih, keren banget lah, Jiro best girl lah pokoknya di sini. Masih ada sisa 2 episode. Nah, di sini pertanyaanku muncul. Aku ragu banget bagaimana cara Bones nutup Boku no Hero Academia dengan bagus banget dengan sisa 2 episode. Sisa 2 episode nih ya kan? Bagaimana cara mereka menutup show dengan meledak? Kalau ending ledakan ceritanya cuma konser dan diisi dengan episode basa-basi, Boku no Hero bakal tetap fail. Studio Bones bener-bener udah sia-siakan manga bagus kayak Boku no Hero ini. Untungnya dan untung banget, Boku no Hero Academia season 4 ini ditutup dengan battle yang epic banget dan cerita yang sangat emosional banget. Ending Endeavor lawan Nomu itu udah bagus banget. Bones bener-bener nutup cerita dengan plus ultra prominence burn, apalah judulnya, aku nggak tahu juga cara ngejanya. Langit kebakar, Nomu yang bisa mikir kalah, Endeavor resmi jadi hero number 1 secara de facto dan de jure pastinya. Kalian tahu nggak artinya? Ya udah, kalian kayaknya harus belajar dari SMP lagi siapa itu de facto dan de jure, karena ya semoga otak kalian bisa kepake dengan baik gitu, oke? Aku yang naruh ekspektasi rendah pun gak siap dan kaget lihat ending kayak gini. Aku berani bilang kalau ending di episode 25 ini bagus, karena iya bagus banget. Jadi gini formulanya.
ceritanya. Action yang epic, plus musik yang bagus, plus cerita yang emosional, plus voice actor yang jago, sama dengan mantap abis jiwa dewa ultimate lah. Pokoknya apapun itu, pokoknya bagus banget. Endeavor number one hero lah pokoknya. 2 episode ternyata cukup untuk cerita yang emosional antara bapak dan keluarganya. Musiknya juga bagus, gerakan actionnya epic banget, dan suara Endeavor itu bikin merinding. Ih gila, bagus banget, sumpah. Kalau kalian gak percaya seberapa bagusnya adegan itu, kalian harus tahu kalau Endeavor sempat masuk trending topik dunia worldwide di Twitter. Ya aku nggak tahu cara ngeja worldwide yang bener, tapi ya itulah, pokoknya dia sempat masuk trending dunia di Twitter, dan bukan cuma Jepang masalahnya. Nah, tapi di sini masalahnya, di sini problemnya itu adalah ending cerita ini meledak banget. Di akhir setelah kredit mereka muncul, misteri baru tentang Quark One for All muncul. Problemnya adalah bagaimana cara mereka membuka season 5 nanti biar sama menariknya dengan season 4. Kalian perlu ingat formula yang ku bilang di awal tadi, naik, turun, meledak. Ini penulis dan studio aku yakin bakal kerepotan untuk season 5 nanti. Jadi ya siap-siaplah untuk menurunkan ekspektasi kalian serendah mungkin, karena formula mereka udah aku ubah dari naik, turun, meledak jadi naik, turunin dikit aja, ledakin sehancur-hancurnya. Jadi kesimpulannya adalah anime ini adalah anime dengan penulisan cerita yang rapi banget, dan formulanya naik, turun, meledak di akhir. Kayak makan cabe-cabean, pedes di akhirnya. Animasinya bener-bener nggak main-main, karena waktu main-main mereka udah habis, dan kelihatan banget gitu waktu 1 tahun mereka itu pekerjaannya nggak sia-sia. Season 5 udah diumumkan, jadi siap-siap aja untuk jadi beban, karena season 4 terlalu bagus. Ya tapi kita fans Boku no Hero Academia ini tinggal berharap aja. Ya mungkin itu aja dulu, jangan lupa like ini video, komen ini video, dan subscribe Clean Sound Studio dan Clean Sound Live karena kami akan live di sana. Oh ya, jangan lupa juga follow Instagramku @admin_yami. Di Instagramku nggak pernah ada drama kok. Kalian bisa lihat aku live di Instagram di situ. Kita bisa diskusi bareng. Kalau kalian mau ngobrol bareng juga bisa. Kalian bisa bantu aku makan mungkin kalau kalian mau baik. Ya udahlah ya. Stay clean and sound. Dadah.